Masyarakat menilai evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG maupun dugaan penyimpangan yang terjadi di tingkat pusat tidak seharusnya berujung pada penghentian program yang telah memberikan manfaat nyata bagi puluhan juta penerima manfaat dan pelaku ekonomi lokal. Dukungan datang dari orang tua murid yang menyampaikan harapannya agar program MBG tetap dilanjutkan karena program MBG membuat anaknya bersemangat untuk bersekolah. Pada saat misalnya apakah karena mereka itu dapat, apakah jadi semangat sekolah? Iya. Semangat. Pasti, mah nanti dapat gratis, makan gratis lagi nggak? Iya. Lo pasti dapat dong. Iya. Apa mereka Bu suka cerita nggak komplainnya gimana? Apakah pinginnya kayak gimana anak-anak itu? Apa misalnya harus ada gorengan kah atau ada apa? Enggak. Minta susu. Kalau bisa susunya setiap hari. Iya, itu mintanya susu. Itu mintanya susu tiap hari itu. Iya, kan bawanya air putih. Iya, Dari rumah air kan putih. bawa air putih. Taunya dan dapat susu. Tapi nggak ada susunya. Susunya sepertinya baru 2 kali seminggu kali. Oh iya. Nah, kira-kira Bu, kalau ibu-ibu ini mau ngomong ke Pak Prabowo, kira apa yang mau sampaikan? Terima kasih Pak buat Prabowo Pak dan Pak Prabowo. Gibran udah dikasih makan gratis. Ya sudah meringankan ibu-ibu. Ya. Yang diharapkan apa Bu kira-kira? Diharapkan nih. Semoga bisa berlanjut sampai nanti Ya, 5 tahun sampai ke 5 depan. tahun ke depan. Kalau bisa ya 2 periode. Amin. Nah, Pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan di sekitar wilayah operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kebanyakan pekerja adalah perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Melalui program ini, mereka kini memiliki penghasilan. Mereka merasa pekerjaan mereka terancam jika tuntutan mahasiswa untuk menghapus program ini dikabulkan pemerintah. Selama saya kerja di MBG, saya sudah pernah beli motor pada tanggal 8 Februari kemarin. Tahun ini, itu dari hasil kerja saya dari MBG. Dan sebelum saya kerja di MBG, saya mau beli beras 1 kilo pun saya susah sekali. Apalagi saya tidak pernah dapat bantuan apa-apa. Dan semenjak saya kerja di MBG, saya sudah bisa beli beras 20 kilo, bahkan 50 kilo pun sudah bisa saya beli. Dan buat lauk anak-anak saya di rumah dan buku penanya anak-anak saya di rumah. Dan saya beli motor untuk anak saya yang jalan kaki tiap hari pergi sekolah. Dan saya terima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang melakukan program ini, yang sangat membantu sekali dalam kekurangan rumah tangganya saya. Sekali lagi, terima kasih. Evaluasi penegakan hukum mengenai dugaan korupsi atau suap pengurusan dapur di Badan Gizi Nasional tingkat pusat semestinya tidak mengorbankan pelaksanaan program di daerah yang sudah berjalan dengan sangat baik dan memberikan dampak ekonomi besar bagi pelaku UMKM, petani, peternak, hingga pedagang sayur. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.